Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada sore yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali pada kajian yang insya Allah kita akan rutinkan setiap Jumat sore 2 pekan sekali, dan insya Allah berselang-seling hari Ahad pagi kajian kitab dalam wadah komunitas kita yaitu Nakes Surabaya Mengaji insya Allah. Pada sore hari ini, pada bulan Muharram ini, kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa kehadiran oleh Al-Ustadz Junaid Muhammad Junaidi Sahal untuk dapat memberikan kajian terutama dengan tema keutamaan hari Asyura. Kita mulai kajian sore hari ini dengan membaca Ummul Quran demi keberkahan kajian sore hari ini sehingga semakin berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Untuk selanjutnya kajian yang akan diberikan oleh Al-Ustadz Muhammad Junaidi Sahal. Waktu dan pertemuan Zoom kami sampaikan. Ustadz, tafadhol. Sebelum dimulai minta tolong nanti di spotlight ke saya ya kameranya biar konsentrasi ngajinya ke saya. Bisa hostnya. Baik Ustadz. Spotlight. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajhala yujala alayya rabbi zidni ilma wa sidli fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdiyan bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku para dokter, ibu bapak nakes mengaji hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya dalam hidup kita, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa tersebut. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal Bapak Ibu, wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, hari ini tanggal 7 Muharram, kita sudah masuk di tahun baru
yaitu 1444 Hijriah. Tak terasa memang kita sudah masuk tahun baru Islam, 1444 Hijriah. Tentu kita harus benar-benar ngeh itu nyadar sekaligus care bahwa ini sudah masuk tahun baru gitu loh. Kadang-kadang masyarakat sebagian masyarakat kita tidak ngeh kalau udah masuk tahun baru Islam. Kalau udah ganti kalender mestinya ini kan ya. Atau ganti tahun yang biasanya 1443 itu kan berubah menjadi 1444. Nggak ngeh gitu kan ya. Kenapa nggak ngeh ya? Bisa jadi karena memang penanggalan Hijriah tidak lazim digunakan oleh masyarakat kita. Nggak masalah gitu kan. Tapi bukan berarti tidak ada semangat untuk berusaha menggunakan kalender Hijriah atau minimal berusaha untuk menggali spirit motivasi ilmu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kalender Hijriah tersebut. Di antaranya adalah mengenai Muharram. Saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ada satu ayat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para nakes yang insya Allah selalu dijaga sama Allah. Ada satu ayat yang saya jadikan dasar kajian pada sore hari ini, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Surat ke-9 ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36 ini Allah berfirman begini. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Yang kurang lebih terjemahannya adalah sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahra. Ada 12 bulan. Dan itu fi kitabillah. Itu sudah ada dan termaktub di Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda. Sudah ada di Lauhil Mahfuz jauh atau bersamaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sebelum Galileo Galilei menemukan atau mengungkapkan bahwa bumi mengitari matahari selama 365 hari, 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW, 14 abad lebih ya, yang lalu Rasulullah sudah mengungkapkan bahwa dalam satu tahun itu ada 365 hari, yaitu yang kemudian menjadi bulan atau 12 bulan. Nah, saudaraku ikhwatadina fillah, lanjutan ayat tersebut At-Taubah 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut, saudaraku ikhwatadina fillah, ada 4 bulan yang hurum. Hurum jamak dari haram. Haram ini kalau para nakes coba buka terjemahan Al-Quran At-Taubah ayat 36, ya 4 bulan haram ya diterjemahkan haram. Tidak diterjemahkan suci atau mulia, itu padahal yang dimaksud haram itu ya mulia, yang disebut haram itu biasanya suci gitu kan. Kenapa haram diartikan suci? Karena haram ini kan artinya sesuatu yang terlarang ya kan, haram, sesuatu yang tercegah, sesuatu yang ada halangan di dalamnya. Makanya saudaraku ikhwatad-din hafizakumullah, Masjidil Haram, Al-Masjid Al-Haram. Al-Masjid Al-Haram, yaitu masjid yang di dalamnya banyak larangan gitu. Berbeda dengan masjid-masjid yang lain ya. Masjid-masjid di dalamnya masjid ini ada larangan, atau tanah ini ada larangan disebut tanah haram gitu kan. Dan biasanya yang banyak larangan itu kan mulia gitu kan. Biasanya yang banyak larangan itu suci. Makanya kadang-kadang tanah haram juga disebut dengan tanah yang suci. Al-Ashhurul Hurum atau Asy-Syahrul Haram, bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang suci. Memang kalau diterjemahkan bulan suci gitu kan ya agak jumbuh ya kan dengan Ramadan. Karena di masyarakat kita Ramadan pun kita translate dengan suci gitu kan. Sekalipun saya belum menemukan diambil dari kata apa Ramadan itu suci gitu. Coba nanti nakes tanya ya, banyak kiai atau ustadz gitu kan, mungkin saya salah gitu kan.
Coba ditanya itu dari translate mana Ramadan itu suci. Pasti para kiai, para ulama itu yang ngomong Ramadan suci siapa? Yang ngomong Ramadan suci siapa? Ya kita-kita aja kan yang ngomong Ramadan suci, bulan penuh berkah. Ya kalau bulan penuh berkah ya. Bulan penuh berkah ya. Kalau puasanya bisa mensucikan jiwa, yes, gitu kan ya. Jadi kan zakat fitri bisa mensucikan jiwa, ada itu hadisnya kan ya. Zakatul fitri tuhratan lil masakin. Wa tuhratan lis-saib wa tu'matan lil masakin. Bahwa zakat fitri itu bisa mensucikan orang yang berpuasa dan bisa memberi makan kepada orang miskin. Jadi sebenarnya isi daripada Ramadan itu yang berkah, yang di dalam juga ada zakat fitri yang bisa mensucikan jiwa. Mungkin dari situlah disebut bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Tapi ngambil dari mana sucinya itu saya kok belum ketemu gitu kan. Nah, sama dengan menerjemahkan bulan-bulan haram itu bulan suci itu juga. Padahal di situ dijelas bulan haram. Haram itu terlarang. Bisa jadi terlarang terjadi peperangan di bulan-bulan itu kan. Terjadi ada suara dentingan pedang di bulan-bulan tersebut itu kan. Demikian saudaraku At-Taubah 36 itu. Jadi surat At-Taubah ayat 36 ini ibu bapak para nakes hafizahumullah memberikan penjelasan bahwa ada 4 bulan di antara 12 bulan yang masuk kategori hurum. Masuk kategori apa? Haram. Nah, 4 bulan yang masuk kategori haram di antaranya dikata Rasulullah Muhammad SAW salah satu mutawaliyat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan salah satu mutawaliyat adalah 3 bulan berurutan. Nah, 3 bulan yang berurutan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, kita coba ingin bahas yang Al-Muharram ya. Zulqa'dah, Zulhijjah kan sudah lewat. Kita berada di bulan Muharram. Pertanyaannya, oh berarti Muharram itu suci atau haram atau mulia gitu kan ya. Nah, pertanyaannya kenapa Muharram itu mulia? Kenapa Muharram itu masuk kategori bulan yang amazing gitu kan? Ada tiga jawaban ya. Saya ambil dari kajian para ulama gitu kan ya. Yang pertama, saudaraku ikhwati din fillah, memang sudah dimuliakan oleh tradisi Arab sejak dulu. Jadi orang Arab sejak dulu Pak Dokter, para nakes hafizahumullah itu sudah menganggap Muharram itu sudah suci gitu kan. Sudah mulia gitu kan. Arab lama gitu kan ya. Arab kuno pun menganggapnya itu sudah mulia. Itu sejak dulu seperti itu. Ini yang pertama ya. Kenapa Muharram itu suci? Karena memang sucinya dari sono ini kan. Islam itu dengan At-Taubah 36 itu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu melegalkan saja di zaman beliau. Sebenarnya kesuciannya atau kemuliaannya, keharamannya itu sudah sejak lama gitu kan. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah haram, sudah masuk kategori bulan yang mulia. Itu satu. Yang kedua, kenapa bulan haram termasuk bulan yang mulia gitu kan ya. Bulan yang penuh berkah, bulan yang dianggap sebagai bulan yang suci. Yang kedua alasannya karena satu-satunya bulan yang nama bulannya itu dinisbatkan kepada Allah, itu ya Muharram. Dalam riwayat Imam As-Suyuti, ketika beliau mensyarah penjelasan di Sahih Muslim itu, ketika ada Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, sabdanya afdalu syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Kata Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baiknya puasa selain Ramadan itu adalah puasa syahrullah. Puasa di bulannya Allah yang disebut dengan al-Muharram. Syahrullah. Jadi Muharram disebut dengan bulannya Allah, syahrullah, bukan syahrul kan, ya kan? Kalau syahrul kan dengan film-film India itu kan ya ibu-ibu yang senang. Syahrullah itu kan ya. Syahrullah itu bulannya Allah.
Tidak mungkin ada satu nama yang dinisbatkan kepada Allah kecuali nama itu baik. Nah, disinilah menunjukkan yang namanya Muharram itu adalah sesuatu yang baik. Yang namanya Muharram sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya dinisbatkan kepada Allah, Syahrullah. Terus di situ disebut dengan Al-Muharram. Ya kan? Jadi Syahrullah itu nama lain daripada bulan Al-Muharram. Dan Imam Suyuti menambahkan begini. Kata Imam Suyuti rahimahumullah bahwa satu-satunya bulan yang nama bulan tersebut paling Islami itu ya bulan Muharram. Paling Islam itu adalah bulan Muharram. Kok bisa Ustadz nama bulan yang paling Islami? Emang yang lain itu nggak Islami begitu ya? Ya Islami, semua yang sudah di-endorse oleh syariat ya namanya Islami. Semua yang didukung oleh syariat namanya Islami. Tapi yang dimaksud Islami tidak lahir dari Islam. Yang dimaksud Islami itu lahir dari Islam. Nah, pertanyaannya apakah nama-nama bulan itu bukan lahir Islam? Bukan. Jadi perlu Bapak Ibu nakes diketahui bahwa nama-nama bulan dalam kalender Hijriah yang berjumlah ada 12 itu kan. Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Itu semua nama-namanya itu adalah warisan tradisi jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang mungkin ada pernah dengar kemelinti gitu kan ya, nggak mau menggunakan bulan-bulan Masehi karena itu bukan milik agama kita misalnya gitu kan ya. Januari itu nama dewa gitu kan, dewa matahari kan Januari kan, dewa matahari, nggak mau menggunakan itu kan ya. Jadi dia mau menggunakan kalender Hijriah. Menggunakan kalender Hijriah bagus, tapi dengan beralasan bahwa yang kalender Syamsiah atau Masyiyah itu adalah bukan milik agama Islam, itu yang keliru gitu kan ya. Jangan salah bahwa nama-nama bulan pun di kalender Hijriah itu bukan lahir dari Islam. Itu warisan tradisi apa? Jahiliyah, saudara. Jadi Sofar, ya kan? Sofar, terus apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan. Ya. Jangan salah, namanya loh ya. Namanya itu adalah warisan dari jahiliyah. Di antara nama-nama itu ada Muharram. Nah, Muharram inilah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dulu itu ada 3 bulan yang kembar, Bapak Ibu nakes hafizahumullah. Yang kembar, namanya kembar gitu loh. Ya karena kembar kan berarti ada 6 bulan ya, kalau 3 kali 2 itu. Sehingga dikasih awal, dikasih akhir. Ya, seperti ada apa saja, Sofar, Robi, dan Jumadi. Itu kembar. Sofar awal. Kan nggak mungkin. Sofar, Robi, Jumadi. Karena untuk membedakan, agar disebut Sofar awal, Sofar akhir. Terus Robi awal, Robi akhir. Gitu kan. Robi tani. Gitu kan. Jumadi ula, Jumadi akhirah. Misalnya begitu kan. Nah itu Sofar awal ini yang diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Muharram. Nah, karena sudah diganti menjadi Muharram, tak perlu lagi Sofar akhir gitu kan. Cukup setelah Muharram jadi Sofar. Muharram, Sofar, Robi awal, Robi tsani, atau Robi awal, Robi akhir, Jumadi ula, Jumadi akhirah. Begitu. Jadi nama Muharram itu diambil dari Sofar, diganti dari Sofar awal. Dan itu hanya Muharram. Ini kan menunjukkan ini faktor kedua betapa mulianya itu Muharram, kan begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu para nakes hafizakumullah, yang ketiga, kenapa Muharram itu masuk kategori yang mulia begitu kan. Yang ketiga ini saudara kekhawatirin hafizakumullah, karena di dalam bulan Muharram itu ada 1 hari yang gara-gara hari itu kemudian Muharram itu jadi mulia gitu ya. Jadi saya ulang, gara-gara hari itu Muharram itu jadi mulia. Hari apa itu yang membuat Muharram jadi mulia? Hari yang ke-10 dalam bulan Muharram.
Hari yang ke-10 dalam bulan Muharram disebut Asyura. Hari yang ke-10 dalam bulan Muharram disebut apa? Asyura. Nah, Asyura ini yang membuat Muharram jadi mulia gitu kan. Asyura ini yang membuat Muharram jadi amazing gitu kan. Jadi justru entry point kemuliaan Muharram itu di Asyuranya itu. Di hari yang ke-10 itu. Begitu amazingnya Asyura itu, Bunda Pak. Begitu luar biasanya Asyura itu sehingga nama bulan Muharramnya itu tenggelam gitu kan, di kalangan masyarakat Nusantara ini. Sehingga orang-orang Nusantara itu ketika menyebut nama bulan Muharram itu yang disebut Asyura itu kan. Kayak begini loh, Pak, dulu kita misalnya kalau air kamar mandi kita mampet kan kita ngomong coba cekin sanyunya itu kan begitu, merek ya sanyu itu kan ya. Coba cekin sanyunya itu kan. Padahal sekarang yang namanya mesin pom itu kan tidak hanya sanyo ya kan, ada Panasonic ya kan. Saking dominannya gitu kan, selama ini yang dipakai adalah merek sanyo sehingga akhirnya nama pomnya hilang gitu kan. Mesinnya itu hilang, yang muncul adalah jadi semua merek-merek jadi hilang gitu. Kayak misalnya sudah minum aqua enggak? Pada maksudnya minum air putih gitu kan ya. Sama di Jawa akhirnya begitu amazingnya Asyura gitu kan, begitu amazingnya Asyura sehingga nama Muharramnya itu menjadi hilang gitu kan ya. Nama Muharram jadi hilang, berubah menjadi apa? Asyura. Gitu. Sehingga menyebut bulan Muharram itu bulan Asyura gitu kan ya. Dalam penanggalan orang Jawa ya bulan pertama ya Asyura. Cuman karena lidah orang Jawa ini rodok belebet ngomong ain gitu kan. Sehingga yang muncul adalah Syuro gitu kan. Bulan apa? Bulan Suro, bukan Asyura, bulan Suro gitu kan. Asyura yang ke lafaz itu cuman Syuro. Nah, Syuro ini atau Asyura ini kan mulia banget, amazing. Nah, amazing atau mulia itu azim itu dalam bahasa Arab adalah karomah. Jadi Asyura ini adalah bulan yang karomah. Karomah itu mulia. Cuma lidah wong Jawa itu rodok melebet kalau bicara karomah sehingga ngomongnya keramat. Sehingga menjadi suro keramat. Nah, suro keramat ini kan suro yang artinya mulia gitu loh. Kalau diartikan surah keramat ini surah mulia, dan itu sudah di-endorse oleh surat At-Taubah 36, nggak salah. Cuman yang jadi salah paham dan gagal paham itu surah keramat itu nanti diidentikan dengan klinik gitu kan, dengan hal-hal yang berbau mistik, bahkan malah bergeser kepada sesuatu yang horor gitu loh. Saya nggak tahu kenapa itu kok bisa jadi horor. Dan memang kalau sesuatu menjadi horor kan menjadi menakutkan gitu. Padahal seharusnya surah keramat itu adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus kita care gitu. Sesuatu yang harus kita isi gitu dengan amalan-amalan yang soleh gitu kan. Bukan kemudian malah menakutkan. Memang di sebagian masyarakat kita ini ada sesuatu yang bergeser gitu pemahamannya gitu. Seperti misal contoh Pak Nakes, Ibu Nakes, pocong gitu kan. Siapa yang memulai pocong itu hantu? Itu saya heran gitu kan. Sejak saya kecil dulu, pocong itu kok dianggap hantu tuh aneh gitu. Sampai ibu-ibu kita pun nyatakan, awas nah ono pocong loh ya gitu kan. Ojo metu sih bengi-bengi. Ini gimana gitu loh. Sehingga akhirnya kita ini image-nya negatif terhadap pocong. Pocong itu sesuatu yang menakutkan, padahal enggak. Para nakes ini kan juga berkecimpung dengan perpocongan juga kan. Ya kan kalau ada orang meninggal dunia kan mesti ada pocong. Pocong itu suatu sakral gitu. Kok dibuat jadi hantu aneh. Ono didukung oleh media sosial. Hampir di beberapa YouTube ada thread pocong terbang gitu kan ya. Kan akhirnya tambah menakutkan gitu loh. Bahkan zaman saya dulu itu ada film-film itu kan. Tali pocong perawan. Terus ono gede-gede nih gitu kan. Jadi menakutkan. Pocong ngesot apa suster ngesot ya, pocong kecepit, macam-macam pokoknya membuat pocong yang mestinya sakral itu jadi menakutkan. Padahal Pak, Ibu, ayah kita kalau meninggal dunia nih,
Itu kan dipocong. Dan kita disunahkan mencium keningnya. Mencium kening kerabat-kerabat yang soleh, ulama-ulama yang soleh. Bukankah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ketika mendengar bahwa yang namanya Utsman bin Maz'un itu meninggal dunia, beliau bergerak ke rumah Sayyidina Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Maz'un. Beliau buka itu pocongnya, beliau kening itu sambil menetes air mata di pipi beliau itu, saking sedihnya dicium tuh keningnya. Dan begitu sebaliknya ketika Rasulullah meninggal dunia, dicium keningnya sama siapa? Sama Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu kan harus membuka pocong. Nah, saya kira misalnya anak dewe, awak dewe mati itu anak dewe wis delok pocong awak dewe seperti itu ya apa begitu. Itu kan gara-gara dibuat image yang horor gitu loh. Kayak malam Jumat Kliwon. Ayo kayak biyen tak ngono. Ayo malam Jumat kan begitu. Kayak malam Jumat tuh menakutkan. Pada malam Jumat tuh karimah itu mulia malam Jumat itu. Sama dengan malam satu suro. Kan ada filmnya Malam Satu Suro. Medeni Mas. Kayak apa gitu loh. Jadi ayo saudaraku akhwatadina fillah, jangan menjat sesuatu buruk ya kan. Suro keramat dianggap klinik, padahal tidak gitu kan ya. Suro keramat itu adalah Asyura gitu loh. Jangan sampai, makanya sampai sekarang pun anak-anak muda kita kan nggak terlalu care ya. Dunia milenial kan nggak terlalu care dengan yang namanya suro, yang namanya Asyura, nggak care gitu loh. Nek mbah-mbah kita dulu masih care gitu loh, buat bubur macam-macam, bla bla, ini kan beraktivitas, berpuasa gitu. Jadi ikhwatadina fillah, ayo kita mencoba untuk apa ya, membalikkan opini bahwa malam Jumat itu malam yang mulia, ya pocong itu bukan hantu. Nah Indonesia tono pocong hantu. Di Eropa, Amerika, cuman nang Eropa, nang Saudi Arabia lu gak ono sing jenenge pocong hantu. Yang ada mungkin vampir gitu kan. Dan saya tidak tahu ya di Saudi Arabia itu kok tidak ada ya namanya hantu-hantu kayak nama-nama kayak kita kuntilanak, kuntil ibu, kuntil bapak. Jadi kita nggak tahu gitu karena itu tadi imajinasi gitu loh. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, nakes itu kan kalau pas waktu Joko Diwian ya di rumah sakit ya karena memang udah diimajinasi lewat media sosial ya kan, ada video yang viral, ada nakes lagi nyatet, di sampingnya ada kursi gerak-gerak sendiri. Nah itu kan jadi imajinasi gitu loh. Akhirnya kita takut. Jadi ketakutan itu dari kita sendiri, saudara. So, syuro keramat itu maksudnya adalah Asyura yang penuh kemuliaan. Dan gara-gara Asyura itulah memang Muharram itu jadi mulia. Nah pertanyaannya, emang ada apa dengan Asyura? Kan begitu tuh ya. Emang ada apa dengan Asyura? Kok luar biasa begitu Asyura? Ada sesuatu yang amazing kah Asyura itu, saudara? Yes, Asyura itu amazing. Amazingnya di mana? Hebatnya di mana? Mulianya di mana? Perlu diketahui oleh bapak-bapak ya, para nakes. Nanti kalau mau artikelnya, ini sudah ada artikelnya, catatan saya. Nanti bisa di-share gitu kan ya. Nanti saya share ke Dr. Agung ya. Itu saudaraku ikhwatadina fillah, kata para ulama, hari Asyura itu adalah hari di mana semua agama itu merasa memilikinya. Kenapa? Karena hari itu semua agama, para nabinya maksud saya, itu mengalami sesuatu di hari tersebut dan kemudian menjadi sukses di hari tersebut. Ya memang ada riwayat yang berkaitan dengan sejarah, ada riwayat yang berkaitan dengan hadis-hadis yang ada sanadnya. Seperti riwayat yang menyatakan Nabi Adam turun ke muka bumi, itu terjadi di hari Asyura. Ya, di Asyura. Dan ada riwayat Imam Ahmad bin Hambali itu yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu Pak Nakes, Bu Nakes, itu kan terombang-ambing di lautan lepas selama air bah itu ya. 6 bulan itu Nabi Nuh itu di dalam kapal Nabi Nuh itu ada 80 pasang. Ada yang menyebut 40 orang itu apa 40 pasang sehingga menjadi 80 orang, atau 80 itu menjadi 80 pasang sehingga menjadi kali 2 kan 160. Wallahu a'lam. Tetapi
ada yang saya baca itu 80 itu semua meninggal dunia kecuali 3 pasang. 6 bulan terombang-ambingnya meninggal dunia 80 orang itu. Yang tersisa cuma 3 orang. 3 orang ini serta pasangannya masing-masing. Dan itu adalah putranya Nabi Nuh. Ada Kan'an bin Nuh, ada Ham bin Nuh, ada Syam bin Nuh, ada Yafis bin Nuh. Dan ketika Nabi Nuh berlabuh di perbukitan Al-Judi, sebagaimana riwayat Imam Ahmad bin Hanbali, wa hada yaumun istawat fihi safinatu alal judi fasamahu Nuhun syukran lillahi ta'ala. Maka di hari itu atau di hari ini istawat fihi safinah. Mendaratlah yang namanya Safina. Safina itu kapalnya Nabi Nuh. Al-Judi, di perbukitan Al-Judi. Al-Judi itu ada yang nyatakan di Yordan, ada yang menyatakan di Irak. Wallahu a'lam. Fasawmahu. Nah, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin karena diselamatkan gitu beserta 3 pasang anaknya tadi, anak dengan pasangannya. Fasawma Nuhun, maka Nabi Nuh itu berpuasa. Syukran lillahi ta'ala di hari tersebut. Dan konon hari itu adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan memang membuat Nabi Nuh selamat dan sukses. Bukankah Nabi Nuh akhirnya menurunkan keturunan versi yang kedua setelah Nabi Adam? Kan Nabi Adam bapak yang pertama. Bapak yang kedua manusia itu Nabi Nuh alaihissalam. Karena keturunan Nabi Adam itu sudah terputus di zaman Nabi Nuh karena air bah itu. Nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat. Nah, yang namanya anak-anak Nabi Nuh ini berpencar. Ya, Syam bin Nuh itu pergi ke Yaman. Di situ kan bergeraklah manusia menjadi orang-orang Arab, keturunan Arab dari Syam, Arab. Yang Ham itu pergi ke daerah Afrika dan Asia. Lahirlah seperti kita ini, seperti bapak-bapak Nakas ini Ham, jadi kulit hitam, ya kan? Kulit sawo mateng, sawo bosok, sawo setengah mateng, lah ini panjenengan gitu kan. Dan kalau yang hidung mancung, ada hidung pesek, hidung mancung, kulit kuning, kulit merah, itu Yafis bin Nuh itu ke daerah daratan Eropa. Kalau saya pribadi, alhamdulillah saya ini keturunan Syam. Pak Nakas, Bu Nakas saya. Coba lihat wajah saya kan, mungkin saya tadi minta di spotlight biar jelas wajah saya. Saya ini Syam, itu Syampang Madura maksud saya, bukan Syam bin Nuh, bukan Syam, tapi Syampang Madura. So, saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, itu rahasia kenapa Asyura itu mulia, karena memang Masya Allah itu adalah hari kesuksesan para nabi. Dan Nabi berpuasa sebagai wujud rasa sukses, sebagai wujud rasa suksesnya itu rasa syukurnya kepada Allah karena dibuat sukses sama Allah. Itu tadi Nabi Nuh ya, contoh Nabi Musa misalnya. Nabi Musa alaihissalam juga demikian tuh. Nabi Musa itu malah dalilnya itu sahih. Itu Nabi Musa itu riwayat Imam Bukhari itu. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa ketika Nabi Muhammad itu berada di Madinah dan dia menangi Muharram. Jadi perlu diketahui Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah itu pada tahun pertama hijrah, beliau itu sudah melewati Muharram karena masuknya di bulan Rabiul Awal. Nah, pada tahun kedua Nabi Muhammad SAW itu baru menangi Muharram. Tahun kedua itu baru beliau menangi Muharram. Nah, ketika beliau menangi Muharram itulah beliau kaget karena ada suatu hari di bulan Muharram itu kok rame banget gitu, kok gegap gembita di kota Madinah itu. Beliau bertanya ke sahabat-sahabatnya. Nah, Ibnu Abbas menyatakan bahwa qalu ketika ditanya sahabat-sahabat menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung ya Rasulullah. Yaumun najallahu fihi Musa, yaitu hari di mana Allah mensukseskan Nabi Musa. Wa aghraqa ala fir'auna, dan menenggelamkan Fir'aun. Maksudnya mensukseskan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun dibuat tenggelam. Fasawmahu Musa syukran lillahi ta'ala, karena itu kemudian Nabi Musa berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah di hari tersebut, yaitu di Asyura. Dan akhirnya karena Musa itu berpuasa, maka pengikutnya ikut berpuasa. Dari itulah dari generasi-generasi setiap tanggal 10 itu berpuasa. Sampailah ke Madinah, generasi Bani Israel pun ikut berpuasa. Mendengar cerita kayak begitu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ana awala bi Musa minhum. Saya kata Rasulullah, saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun ketimbang mereka orang Yahudi. Fasamahu, maka Nabi pun berpuasa, wa amara bisyami, dan memerintahkan sahabatnya juga berpuasa. Ini kan menunjukkan Nabi Muhammad mengekspresikan ekspresi kemenangan Musa dalam diri hidup beliau dan menjadikan itu momentum juga untuk apa? Ikut berekspresi atas kemenangan Nabi Musa. Akhirnya itulah menjadi puasa wajib pertama sebelum puasa
Ramadan. Nanti 8-7 bulan sampai 8 bulan kemudian ketika di bulan Sya'ban turun firman Allah Al-Baqarah 183, maka dianulirlah puasa kewajiban Asyura itu menjadi sunnah, yang wajib itu adalah puasa Ramadan 1 bulan. Begitu ceritanya. Itu kan menunjukkan betapa yang namanya Asyura ini sesuatu yang begitu amazing, melekat dalam kehidupan sebagai sebuah kenangan yang luar biasa kepada para nabi gitu, sehingga akhirnya dimuliakan saudaraku oleh Allah Rabbul Alamin. Begitu. Nah sekarang pertanyaannya, oh kalau begitu terus apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz di era sekarang? Ya jadikan Asyura itu sebagai tonggak kesuksesan kita gitu. Jadikan Asyura, Muharram nih, ya kan, lebih umum Muharram, wabil khusus adalah Asyura. Kita mulai dari Asyura, itu hari Senin yang akan datang. Kita mulai untuk kita jadikan starting, ya kan, dalam pergerakan hidup kita ke depan, awal dalam pergerakan hidup kita ke depan, supaya kita jauh lebih baik, gitu. Jadikan tonggak kesuksesan. Sebagaimana para nabi Muhammad, para nabi pun sukses di awal ketika di Asyura itu terus bergerak mengalami sukses, seperti Nabi Adam sukses mengelola bumi itu kan ketika di Asyura itu. Nabi Nuh ya, sukses bagaimana mendidik anak-anaknya dan menyebarkan keturunan ke seluruh dunia, itu kan startnya kan dari Asyura. Nabi Musa pun demikian, ketika sudah dia bisa berlabuh ke seberang sana, yaitu ke dataran Palestina, itu kan menyeberang lautan itu dengan dimenangkannya dan ditenggelamkannya Fir'aun, itu kan menjadi awal gitu untuk langkah berikutnya biar jauh lebih ringan untuk bergerak. Maka kita bertafaul gitu loh. Bertafaul itu mengambil optimistis seperti apa yang mereka lakukan para nabi, sehingga di hari Asyura yang akan datang ini kalau bisa ikhwataddin hafizahumullah, jadikan tonggak kita untuk awal kita untuk melangkah supaya kita bisa setahun yang akan datang jauh lebih baik. Nah, caranya gimana? Ya melok-melok poso gitu loh, Mas. Makanya Rasulullah sampai menyarankan puasalah Asyura itu karena yukafirus sanah al-madiyah. Itu bisa menghapus dosa-dosa yang lalu gitu. Dan ini kan efeknya apa? Efeknya itu langkah kita jadi ringan. Kenapa sih selama ini langkah-langkah kita berat? Kenapa sih ngurusin keluarga kok abot? Bisa jadi karena dibebani oleh apa? Dosa. Nah, Asyura itu jadikan tonggak supaya apa? Dengan puasa maka dosa-dosa kita diampuni sama Allah Rabbul Alamin, jadi ringan beban kita, langkah kita menjadi cepat untuk ke depan itu. Ayo puasa, gitu kan. Ibnu Qayyim al-Jauzi, puasa Asyura itu ada 3 tingkatan, 3 level. Yang paling sempurna karena Ibnu Jauzi itu, Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah dimulai tanggal 9, 10, 11. 3 hari. Kalau nggak bisa 9, 10. Kalau nggak bisa ya tanggal 10 aja. Tanggal 10 aja, Mas. Begitu ya. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Terus yang kedua apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan supaya ini menjadi ringan kita menatap masa depan kita setahun yang akan datang ini. Tonggaknya dimulai dari Asyura. Yaitu di hari Asyura ini kalau bisa banyakin kita istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Puasa terus banyakin istighfar. Kenapa harus beristighfar? Ya pertama ada riwayat Imam At-Tirmizi ya kan ya. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, kita baca dari dari guru kami Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Beliau kemudian mengungkapkan bahwa ada sebuah riwayat dari Sayyidina Ali, in kunta sha'iman sahran ba'da Ramadan fasum al-Muharram, fasumil Muharram. Fa inna fihi yauman kata Rasulullah, sebentar saya bacakan. Fa innahu fihi yauman taballahu ala qaumin wa yatubu fihi ala akhirin. Fasum al-Muharram. Maka berpuasalah. Kalau kamu kepingin puasa sebulan selain Ramadan, fasumil Muharram. Maka berpuasalah di bulan Muharram. Fa innahu fihi yauman taballahu ala qaumin wa yatubu ala akhirin. Karena sesungguhnya di dalam bulan Muharram itu fihi yauman, ada satu hari yang taballahu ala qaumin, Allah berkenan menerima taubatnya satu kaum. Nah, kata Abu Yasin Muhammad, satu kaum yang dimaksud itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Wa yatubu ala akhirin. Dan kemudian menerima taubat orang yang lain atau kaum yang lain. Siapa kaum yang dimaksud? Kita itu, saudara.
Maka dari sini, di antara fadilah keutamaan Asyura di samping berpuasa adalah banyak-banyakin kita istighfar. Terus lafaz istighfarnya apa? Ya secara umum lafaz istighfar itu ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi ulama-ulama mengajarkan mengambil dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu membaca istighfarnya para nabi yang sukses tadi itu. Jadi nabi-nabi itu, ya, saudaraku para nakes, itu sukses ya di samping karena berpuasa. Ya, itu beliau-beliau ini beristighfar. Jadi sebelumnya para nabi ini kan mengalami gejolak kan sebelum sukses itu. Seperti misalnya Nabi Nuh terombang-ambing kan. Nabi Adam mengalami sesuatu yang luar biasa, godaan dengan setan kan, iblis kan dia terus turun. Nabi Adam kan istighfar setelah itu kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka setelah istighfar diterima taubatnya sama Allah Rabbul Alamin, maka Allah buat sukses ya. Nabi Nuh juga demikian kan, habis terombang-ambing itu kan, dia melihat ada anaknya yang kelelep itu, mau kelelep itu minta tolong sama Allah. Kan nggak boleh, karena apa? Anaknya murtad kan begitu. Maka kata Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu. Kamu jangan minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Maka mendengar teguran Allah yang nggak begitu, Nabi Nuh merasa makjub. Akhirnya Nabi Nuh berkata, wa illa taufirli wa tarhamni aku minal khasirin. Itu ada di surat Hud ayat 47. Wa illa taufirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, dan tidak kasihannya aku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi gitu kan. Itu. Nah, setelah Nabi Nuh istighfar, baru kemudian Allah terima itu taubatnya dan Allah buat berlabuh atau mendarat di perbukitan Al-Judi tadi. Begitu kronologisnya. Jadi sukses gitu kan. Sama Nabi Musa juga demikian. Habis nempeleng orang kan awalnya kan ya. Ada gejolak kan sebelumnya kan. Nempeleng orang, yang dipeleng adalah orang-orang Kiptiyah, orang-orang Mesir. Wah, tempelengan Nabi Musa membuat wafat atau matinya orang itu. Nabi Musa nyesel, akhirnya Nabi Musa itu lari, eksodus sekaligus dengan kaumnya gitu kan, dibawa keluar karena khawatir terjadi intimidasi oleh rezim Fir'aun pada waktu itu. Nah, dikejar-kejar kan sama Fir'aun. Nah, di tengah-tengah beliau berlari itu lalu berdoa, dan doanya diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 16 kan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah ampuni dosaku, aku telah berbuat zalim, faghfirli, ampuni dosaku. Diterima sama Allah, akhirnya Allah menangkan karena atas kejaran Fir'aun. Kan begitu. Termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kan mutung gitu kan dalam berdakwah. Karena umatnya dikandani seimbelerai gitu kan ya. Akhirnya sama ikan paus kan dimakan kan, ditelan. Nabi Nuh menyesal banget. Di dalam penyesalan itu Nabi Nuh berkata dalam surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Meskipun di pernyataan Nabi Yunus itu tidak ada unsur kalimat istighfar, tapi di situ menunjukkan penyesalan. An-nadam huwa taubah. Bukankah penyesalan itu adalah sebuah taubat gitu kan. Diterima taubat sama Allah, dimuntahkan lagi kan sama ikan paus itu, sehingga sejak itu dia berdakwah dan berhasil kan begitu. So, dari kisah-kisah ini, saudaraku ikhwatan dinna hizakumullah, dari kisah ini, kita kan bisa menarik sebuah kesimpulan, bahwa ternyata istighfar itu bisa merubah keadaan. Gitu kan. Istighfar itu bisa merubah keadaan. Kekuatan istighfar itu bisa membalikkan sesuatu yang negatif jadi positif. Gitu kan. Bukankah Nabi sendiri pernah bersabda, man lazimat istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesulitan ada jalan keluarnya, setiap kesumpekan, kegelisahan diri menjadi ada sebuah ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. So, saudaraku ikhwatatina fillah, kesimpulannya, kekuatan istighfar mampu bisa membalikkan keadaan. Anda kepingin sukses kan? Ayo kita mulai diri Asyura ini. Dengan memperbaiki diri, dengan berpuasa, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Allah akan balik. Tapi jangan lupa, kan itu kan pribadi kita dengan Allah. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan keluarga kita? Makanya kalau bisa, di samping tadi apa? Puasa, istighfar, sodako. Terutama sodako kepada keluarga. Kata Rasulullah Muhammad SAW, man wasa'ala ahlihi, ini berita gembira bagi para ibu-ibu ya, man wasa'ala ahlihi yawma asyura, awsa'allahu sa'irasana. Kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang melapangkan rezekinya, melapangkan nafkahnya, menambah nafkahnya kepada keluarganya di hari Asyura, misalnya jenengan biasa ya bapak-bapak ngasih duit untuk belanja 5 juta per bulan,
hari Asyura, khusus Asyura ditambahi 1 juta misalnya dengannya. Maka ausa Allahu sairasana. Allah akan melapangkan rezekinya bagi si kepala keluarga tersebut sepanjang tahun. Keren kan? Makanya ayo saudaraku sedekah. Juga sedekah kepada anak yatim. Jangan anak yatim saja, ke janda-janda juga ya sedekahin kan begitu. Maka kalau itu dilakukan saudaraku, beberapa hal yang tadi saya ungkapkan, insya Allah akan terjadi pembalikan yang luar biasa dari hal yang mungkin tidak membuat sesuai dengan harapan kita, kembali kepada sesuatu yang haram, dan langkah-langkah kita ke depan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya jam 5 ini saudaraku harus keluar dari markas saya untuk bergerak ke masjid untuk offline. Ada pertanyaan, tapi saya kasih pertanyaan saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Wallahu a'lam. Terima sangat Ustadz Jun Oke. atas kajiannya yang sangat mencerahkan dan membuat kita semakin termotivasi untuk lebih baik. Monggo dari hadirin ada yang ingin bertanya, bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Dari Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL konsultan. Apakah ada waktu yang terbaik untuk istighfar, Ustaz? Ya. Waktu yang terbaik beristighfar itu biasanya ditarik ke dasar umum, yaitu misalnya waktu terbaik ketika kita berzikir, waktu terbaik ketika kita munajat kepada Allah, ya di malam hari, sambil kita tahajud di malam hari. Ada juga waktu terbaik adalah ketika kita sujud, Robbi firli, kita istighfar kepada Allah. Sebenarnya secara umum semua waktu itu terbaik untuk kita. Bisa kita punya salah, maka secepat itu kita memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Cuma nanti ada malam itu, waktu malam adalah waktu yang sangat amazing untuk kita berhubungan sama Allah untuk memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Termasuk ba'da subuh, gitu kan. Termasuk ini sore hari ini bagus ini. Ini waktu-waktu yang ijabah, gitu kan. Permohonan kita diterima sama Allah. Jumat sore dengan Jumat sore menjelang maghrib itu bagus. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Betul, Ustaz. Mungkin ada lagi dari hadirin ingin bertanya, bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Bila tidak ada, dapat dibantu menemani doa, Ustaz. Mungkin berkenan. Baik. Kita berdoa mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, yang sehat selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, diberi semangat untuk beribadah kepada Allah. Terus yang paling penting adalah istiqomah ya. Jangan lupa, mudah-mudahan kita juga bersemangat untuk mengisi Asyura yang akan datang ini dengan hal-hal yang sudah saya jelasin tadi untuk bisa diamalkan ya. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Terima kasih banget, Ustaz. Terima kasih sangat. Pamit. Pamit. Assalamualaikum.